mulai 1 hari, 7 hari sampai 1000 hari itu adalah bid'ah mungkarat, bid'ah yang diingkari agama, haram. Jelas itu. Anda buka kitab dalam syarah I'anatut Talibin, ya Anda buka, jelas itu. Nah, di situ tidak tertulis bid'ah hasanah ya Bunda. Namun di dalam masalah kita, tidak semua bid'ah itu dolalah. Bid'ah itu ada yang hasanah, padahal jelas itu adalah bid'ah dolalah. Masalah kita kebanyakan mengaku pengikutnya Imam Syafi'i, tapi tidak pernah mengerti apa yang dibawa, misi yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Bahkan kitab sampai detik ini loh belum tahu itu. Mau ngomong pengikutnya Imam Syafi'i. Jadi yang dari Nahdlatul Ulama, yang dari Muhammadiyah semuanya sama, setuju dengan yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Namun setelah muktamar itu masih sahih ya Bunda, sampai detik ini belum ada yang mencabut itu. Sampai di Surabaya itu pedomannya dari Imam Syafi'i, tapi setelah sampai di Solo kok berubah ya Bunda, kok berubah itu. Baik, itu sebagai penjelasan lanjut. Terus tadi Bapak menanyakan tentang Rasulullah di dalam kitab Weda. Benar ayah Bunda, kalau nanti saya diberi kesempatan akan saya paparkan dengan jelas bahwa Allah itu mengutus Nabi sebanyak berapa ayah Bunda? 124.000 Nabi. Tapi Rasulnya cuma 25 Rasul. Dari beberapa Nabi itu yang terakhir di dalam kitab Bawisa Purana, ada seorang resi yang mengatakan, "Oh Raja, engkau jangan datang kepada orang bodoh itu. Aku dengan anugerah ini, wahyu ini, akan bisa mensucikan engkau. Nanti akan ada Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini." Siapa yang dimaksud Arya Dharma? Yang dimaksud Arya Dharma adalah Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya rambutnya tidak dikuncir. Biasanya orang itu kan rambutnya digelung di belakang itu. Ciri yang berikutnya, dia akan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia akan memakan apa saja kecuali daging babi. Diterangkan dengan jelas sampai akhirnya dia akan membawa kitab yang abadi, kitab yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan ini sampai di akhirat nanti. Di situ tidak tertulis bahwa itu adalah kitab Weda. Saya juga menulis tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Insya Allah bukunya sudah ada. Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mendalami, sampai saya scan ayah Bunda, dari bahasa Sanskritnya itu saya kotak-kotak yang menandakan itu artinya adalah Nabi kita. Bisa Anda buktikan di dalam kitab aslinya, atau Anda lihat di dalam buku tulisan saya lebih dari 4 lembar itu yang menunjukkan dalil-dalil tentang kerasulan Muhammad. Kalau ciri-cirinya banyak sekali ya, tidak kurang dari 30 ciri tentang ciri kerasulan Muhammad, termasuk beliau adalah yatim piatu. Itu tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Terus saya dapatkan data dari mana? Saya bekerja sama dengan Ustadz Profesor Dr. Zakir Naik dari India. Jadi beliau selalu mengirimi beberapa email, juga kitab-kitab suci dari India. Akhirnya bisa saya susun. Itu Bapak Ibu sekalian jawaban saya. Terus bagaimana pendapat tentang film Krishna? Nah, ini tugas kita ayah Bunda sebagai orang tua. Itulah tujuan orang-orang di luar Islam untuk mencuci otak anak-anak kita. Itu tujuan mereka. Jadi bagaimana supaya anak-anaknya umat Islam ini sejak kecil punya keyakinan seperti
seperti halnya di dalam kartun Krishna itu. Harapannya seperti itu. Itu bukan sekedar film kartun ayah bunda, itu benar-benar terbukti ya, terbukti semua yang ada di dalam naskah film kartun itu diambil dari kitab Weda. Jadi seperti itulah kenyataannya di dalam keyakinan agama Hindu, bahwa dewa itu bisa menjadi seorang anak kecil, dia bisa mengendalikan dunia. Seperti halnya keyakinan-keyakinan masyarakat kita, katanya ini ada titisan yang baik, ini titisan wali songo dan sebagainya. Sama ayah bunda kalau kita kaitkan dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Oh, ya, ini sudah silakan. ada yang mengirimkan tulisan yang tadi dari Joko Susilo yang ada di Sukoharjo. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya gini Ustaz. Apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara? Begitu Ustaz. Coba diulangi. Kami ulangi ya. Apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara Ustaz? Silakan Ustaz. Saya tidak berani menjawabnya ayah bunda. Jujur ya, apakah benar para wali dahulu mengganti dengan ayat-ayat Al-Quran? Saya tidak berani menjawabnya. Pertama, saya tidak berani mempertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Dan saya pun juga belum menemukan sejarah-sejarah bahwa para wali songo itu mengadopsi ajaran agama Hindu. Saya belum pernah tahu dasarnya. Karena keterbatasan saya, mungkin kalau Anda pernah punya buku atau membaca sejarah-sejarah, insya Allah saya membutuhkannya. Saya tidak mau melecehkan para pejuang-pejuang kita. Kalau memang itu adalah benar, tentu Bapak Ibu sekalian kita menyadari pada saat itu Islam di negeri kita ini masih minoritas, yang mayoritas agama Hindu. Tapi sekarang kebalik. Hindu sekarang itu minoritas, yang mayoritas adalah agama Islam. Kita sebagai generasi penerus yang meneruskan perjuang-perjuang ulama kita, mari kita kobarkan perjuangan kita untuk membangun, menegakkan kebenaran. Karena apa? Dengan menyampaikan yang benar adalah benar, yang batil adalah batil, kita akan bisa mampu merasakan bahwa Islam ini bukan sekedar agama kita, tapi mampu merasakan bahwa Islam itu kita lakukan, kita amalkan di dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah kita pun seakan-akan punya ruh, yang ruh itu bisa menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada saudara kita bertanya, antum orang Islam yang mendapatkan hidayah, saya Islam dari kecil, berarti tidak sama? Sebenarnya sama ayah bunda. Yang Anda rasakan sama dengan yang saya rasakan, terkecuali kita belum sepenuhnya mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita benar-benar tunduk pada Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan merasakan kebahagiaan itu. Sedikit yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah di lain waktu, lain kesempatan, semoga kita diberi kesempatan umur panjang, insya Allah bisa disambung kembali. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.